Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Ayu. Nah, kali ini Kak Ayu bakal mengajak adik-adik untuk mengenal klasifikasi makhluk hidup. Materi yang akan kakak bahas yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Kedua, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, sistem klasifikasi makhluk hidup. Pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengelompokkan dan juga memilah suatu makhluk hidup ke dalam unit atau golongan tertentu. Kedua, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup melakukan pengelompokan atau pengklasifikasikan pada makhluk hidup memiliki beberapa tujuan tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Membantu mengetahui hubungan kekerabatan. 2. Memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. 3. Menyederhanakan objek studi. 4. Membantu membedakan antar makhluk hidup. 5. Memberi nama. Ketiga, sistem klasifikasi makhluk hidup. Jenis klasifikasi pada makhluk hidup yang sering digunakan yaitu sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker 1969. Yang pertama itu ada kingdom Monera, kedua kingdom Protista, ketiga kingdom Fungi, 4 kingdom Plantae, 5 kingdom Animalia. 1. Kingdom Monera. Monera merupakan suatu kelompok dari organisme dengan inti sel yang masih belum mempunyai membran inti atau karioteka di dalamnya. Ciri-ciri kingdom Monera: A. Uniseluler, hanya memiliki satu sel. B. Prokariotik, tidak mempunyai nukleus. C. Tidak mempunyai organel membran. Kingdom Monera hanya memiliki organel mesosom, nukleoid, ribosom, membran sel, klorofil, dan dinding sel. D. Memiliki dinding sel yang tersusun dari zat peptidoglikan pada tumbuhan tersusun dari selulosa. E. Memiliki bentuk sel yang bervariasi, bentuk bulat, cucus, batang basil, ataupun spiral. Kingdom Monera terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bakteri, yaitu sebuah kelompok organisme di mana di dalamnya tidak mempunyai membran inti sel. 2. Alga biru, yaitu salah satu jenis ganggang yang tergolong dalam divisi Cyanophyta, memiliki bentuk seperti benang dan juga struktur tubuh yang sederhana. 2. Kingdom Protista. Protista merupakan kelompok dari makhluk hidup yang umumnya uniseluler, namun pada beberapa jenis ada juga yang multiseluler dan sudah memiliki membran inti, eukariot. Ciri-ciri Kingdom Protista: A. Struktur tubuh, umumnya hanya memiliki sel satu, namun ada juga yang multiseluler. B. Reproduksi, yaitu secara seksual dan aseksual. C. Cara hidup, hidup bebas atau melakukan simbiosis dengan organisme lainnya. D. Habitat, tempat yang berair, dedaunan, sampah, dan tanah. Protista memiliki beberapa jenis alat gerak, yaitu ada silia, flagella, dan kaki semu. 3. Kingdom Fungi. Ciri-ciri Kingdom Fungi: 1. Struktur dari sel penyusunannya bersifat eukariotik atau di dalam sel terdapat membran inti. 2. Ada yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. 3. Bagian tubuhnya masih susah untuk dibedakan mana yang termasuk batang, akar, atau daun. 4. Tidak mempunyai klorofil. Berdasarkan dari bentuk hifanya, jamur terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada jamur ganggang, Pseudomycetes, dan jamur benar, Eumycetes. Contoh dari organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi yaitu jamur tapai, jamur kayu, jamur tiram putih, dan jamur roti. 4. Kingdom Plantae. Ciri-ciri Kingdom Plantae: 1. Autotrof atau bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 2. Memiliki sel yang bersifat eukariotik. 3. Mampu menyimpan cadangan makanan yaitu dalam bentuk pati. 4. Bisa hidup di daratan dengan kondisi lembab atau di perairan. 5. Bisa bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. 6. Memiliki daun, akar, batang yang jelas bagian-bagiannya.
Organisme kingdom Plantae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Contoh tumbuhan yang tidak berpembuluh ada tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan yang berpembuluh terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. 5. Kingdom Animalia. Ciri-ciri kingdom Animalia: 1. Termasuk jenis organisme multiseluler. 2. Tidak mempunyai dinding sel. 3. Memiliki sel yang bersifat eukariotik. 4. Umumnya melakukan reproduksi secara seksual. 5. Bisa bergerak aktif. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Hewan avertebrata. Makhluk hidup dalam kelompok ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Moluska atau hewan yang bertubuh lunak. 2. Porifera atau hewan berpori. 3. Colelenterata atau hewan berongga. 4. Vermes atau cacing. 5. Arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. 2. Hewan vertebrata. Makhluk hidup dalam kelompok ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Amfibia atau hewan yang bisa hidup di darat dan air. 2. Reptilia atau hewan yang bergerak dengan cara merayap. 3. Pisces atau ikan. 4. Aves atau unggas. 5. Mamalia atau hewan yang menyusui.